Bab 291, Rumput Jiwa Kehidupan. Tatapan mata Huang Xiaolong dan Yao Fei bertemu sebentar lalu keduanya mengalihkan pandangan. Karena Yao Fei ini datang ke sini, ke Bedlam Lands, maka dia harus tinggal di sini selamanya. Kilatan niat membunuh melintas di mata Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, pintu aula perusahaan lelang ditutup, menandakan dimulainya lelang. Lelang dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan pupil mata hitam yang bersemangat dan rambut putih penuh, satu-satunya juru lelang kelas atas di kota Dewa Segudang, bernama Fang Dong. Berdiri di atas panggung, Fang Dong menjelaskan beberapa aturan lelang dan hal-hal yang perlu diperhatikan dengan jujur, lalu segera melanjutkan dengan barang lelang pertama. Barang lelang pertama bukanlah ramuan jenis apapun, juga bukan pelet roh atau batu roh, melainkan pedang tajam bernama darah iblis. Parang itu pendek, badannya berwarna hitam marun gelap, seolah-olah diolesi lapisan darah berwarna hitam. Menurut pengantar Fang Dong, pedang Blood Demon ini adalah senjata peninggalan seorang prajurit Saint Realm bernama Chen Fei dari 1000 tahun yang lalu. Pedang itu sangat tajam dan kemampuannya yang paling mengerikan adalah bisa menghisap darah. Menghisap darah musuh. Para korban yang jatuh di bawah pedang ini, ketika mereka mati, semua darah di tubuh mereka akan tersedot kering, mirip dengan mayat yang diawetkan. Ketika para prajurit yang hadir di aula lelang mendengar bahwa darah iblis memiliki kemampuan mengerikan untuk menghisap darah musuh, mata mereka langsung berbinar. Bagi mereka, yang tinggal di Bedlam tempat pembunuhan terjadi setiap hari, senjata yang bagus sangat penting untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Akan tetapi, saat Fang Dong mengungkapkan harga penawaran untuk parang itu, sebagian besar prajurit di bawah menarik napas dalam-dalam. 50 juta koin emas, dan itu hanya harga awal. Meskipun bagi beberapa pasukan dan keluarga besar jumlah 50 juta tidaklah banyak, namun tetap saja tidak seperti kerikil di gunung. Tepat saat suara Fang Dong berhenti, sudah ada orang yang menawar, 60 juta. 60 juta, bertambah 10 juta dalam sekejap, para prajurit berbalik untuk melihat kamar pribadi 61 juta, sementara semua orang masih terkejut, suara lain terdengar. 70 juta, kamar pribadi nomor 6 lagi. Harganya terus naik dan segera mencapai 100 juta. Berapapun harga yang ditawarkan orang lain, tamu di kamar pribadi nomor 6 menaikkannya 10 juta setiap kali. Sepanjang waktu, Huang Xiaolong duduk dengan tenang. Meskipun Blood Demon Cutlass tampak seperti senjata yang bagus, baginya, yang memiliki Blades of Asura, menawar Demon Blood adalah hal yang berlebihan. Pada akhirnya, pedang Demon Blood dibeli oleh pemilik kamar pribadi nomor 6 seharga 110 juta. Barang lelang kedua setelah pedang darah iblis adalah kotak giok berisi 3 tangkai tanaman obat rumput jiwa kehidupan, tanaman obat yang sangat langka. Setiap tangkai rumput jiwa kehidupan itu berusia lebih dari 1000 tahun. Nilai satu tangkai rumput jiwa kehidupan yang berusia lebih dari 1000 tahun tidak terukur. Melihat 3 tangkai rumput jiwa kehidupan di atas panggung, mata Huang Xiaolong berbinar. Jika dia mengambil 3 tangkai rumput jiwa kehidupan ini, seni boneka kuno dan kultivasi mandat jiwanya pasti bisa membuat terobosan lain, menggandakan kekuatan-kekuatan spiritualnya, mungkin 3 kali lipat atau bahkan lebih. Untuk ketiga tangkai rumput jiwa kehidupan ini, harga awalnya masing-masing 30 juta, ketiganya dilelang bersama dengan harga awal 90 juta. Juru lelang Fang Dong menjelaskan secara singkat berbagai kegunaan rumput jiwa kehidupan, dan akhirnya menyatakan bahwa ketiga tangkai rumput jiwa kehidupan akan dilelang bersama. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, aula itu sunyi. Tidak ada yang mengajukan penawaran cepat. Meskipun Life Soul Grace merupakan ramuan spiritual yang sangat bermanfaat bagi jiwa, seseorang perlu melengkapi dosisnya dengan teknik kultivasi kekuatan spiritual untuk mendapatkan manfaat yang sebenarnya. Jika tidak, efeknya tidak akan mencapai minimum, terlebih lagi, tidak banyak teknik kultivasi kekuatan spiritual yang tersedia. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang tertarik pada Life Soul Grace. 100 juta. Setelah hening sejenak, akhirnya seseorang mengajukan penawaran. Semua orang di aula menoleh, sekali lagi itu adalah kamar pribadi nomor 6. 110 juta, terdengar suara kenaikan gaji dari kamar pribadi nomor 7. 150 juta, kamar pribadi nomor 6. 150 juta, kamar pribadi nomor 6 menaikkan harga 40 juta lebih tinggi, membuat semua orang di aula bawah ketakutan. Suara-suara terkejut terdengar di aula. Huang Xiaolong tetap pendiam, tidak menunjukkan ketidaksabaran untuk ikut campur. Namun, pada harga 150 juta, kamar pribadi nomor 7 menjadi sunyi. Jelas bahwa ahli di dalamnya tidak merasa 3 tangkai rumput jiwa kehidupan bernilai 150 juta, meskipun langka. Ada lagi yang mau menawar dengan harga lebih tinggi. Setelah hening sejenak, juru lelang Fang Dong mengamati kerumunan dan bertanya. Yang diterima Fang Dong hanyalah keheningan. 150 juta, sekali. Melihat tidak ada yang menjawab, Fang Dong pun menyatakan. 150 juta, 2 kali lipat. Ketika orang-orang yang hadir mengira tidak akan ada yang menawar, sebuah suara tiba-tiba terdengar, 160 juta. Orang-orang tercengang, menoleh untuk melihat sumbernya. Huang Xiaolong, yang ingin menawar, juga terkejut, karena orang itu adalah Yao Fei. Huang Xiaolong mencibir dingin, dia tidak menyangka kalau Yao Fei juga akan tertarik pada 3 tangkai rumput jiwa kehidupan ini. 170 juta, suara Huang Xiaolong terdengar. Mendengar suara Huang Xiaolong, Yao Fei berbalik, dua pasang mata saling menatap dengan penuh kebencian. 180 juta. Yao Fei mengajukan tawaran, matanya yang penuh dengan embun beku menatap tajam ke arahnya. 190 juta. 200 juta. Suara Huang Xiaolong dan Yao Fei saling bersahutan di aula lelang, masing-masing menaikkan tawaran sebesar 10 juta setiap kali, dengan cepat menaikkan harga menjadi 200 juta. Saat ini, kamar pribadi nomor 6 telah berhenti menawar.
Orang-orang di aula tercengang saat setiap ahli mencoba menebak identitas Huang Xiaolong dan Yao Fei. Lagi pula, sebagian besar kekuatan besar tidak bisa begitu saja mengeluarkan 200 juta hanya untuk menawar 3 batang rumput jiwa kehidupan. 210 juta. Mendengar Yao Fei menaikkan harga penawaran menjadi 200 juta, Huang Xiaolong berteriak, tidak terganggu. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Yao Fei, jari-jarinya mencengkeram telapak tangannya, namun perlahan-lahan mengendur. Anehnya, Yao Fei tidak meneruskan tawarannya. Akhirnya, Huang Xiaolong mendapatkan 3 batang rumput jiwa kehidupan seharga 210 juta koin emas. Huang Xiaolong menyimpan Life Soul Grace di Asura Ring setelah membayarnya. Matanya menatap Yao Fei tanpa banyak ekspresi, dia secara alami dapat menebak apa yang sedang direncanakan Yao Fei. Kemungkinan besar, Yao Fei berencana untuk membunuhnya setelah pelelangan, mengambil Life Soul Grace pada saat itu sama saja. Setelah rumput jiwa kehidupan, sekitar 20 item dilelang. Setiap item langka dan berharga dan suara-suara penawaran terdengar tanpa henti di aula lelang, tetapi meskipun demikian, baik Huang Xiaolong maupun Yao Fei tidak menawar apapun lagi. Selanjutnya, barang lelang kita adalah batu roh kelas 1. Setelah menyegel kesepakatan untuk beberapa kayu roh, Fang Dong memperkenalkan barang berikutnya. Batu roh kelas 1. Mata Huang Xiaolong berbinar. Akhirnya, mereka membawa batu roh kelas 1. Ini adalah tujuan utama Huang Xiaolong menghadiri pelelangan kota segudang dewa ini. Nilai dan kegunaan batu roh tingkat 1, saya yakin semua orang di sini sudah tahu dan saya tidak perlu menjelaskannya. Kali ini, totalnya ada 59 buah batu roh tingkat 1, harga penawarannya mulai dari 500 juta. Suara Fang Dong terdengar di aula. 500 juta. Banyak ahli di balai lelang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik ketika jumlahnya disebutkan. 500 juta dianggap harga yang sangat tinggi di Bedlam Lands. 600 juta. Pada saat ini, suara Zhao Chen datang dari kamar pribadi nomor 9. 600 juta. Aula lelang langsung hening mendengar suara Zhao Chen. Bab 292, Tuan Muda kami ingin bertemu Anda. Bab 292, Tuan Muda kami ingin bertemu Anda. 600 juta. Mendengar angka ini membuat hati banyak ahli di balai lelang berdebar kencang, harga penawaran awal cukup mengerikan, mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang akan menaikkan harga hingga 100 juta dalam sekali tawaran. Kedengarannya seperti suara bangsawan muda Zhao Chen. Bangsawan muda kota dosa, Zhao Chen. Aula lelang menjadi ramai dengan bisikan-bisikan. Karena Zhao Chen tidak menyamarkan suaranya dengan cara apapun, orang-orang di aula lelang dapat langsung menebak siapa pemilik suara itu. Zhao Chen. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dia tidak menyangka Zhao Chen akan tertarik pada kumpulan batu roh kelas 1 ini. Para ahli lain yang tertarik pada kumpulan batu roh kelas 1 ini ragu-ragu mendengar suara Zhao Chen, sebagian besar orang memiliki keraguan tentang identitas Zhao Chen. Kamar pribadi nomor 9 menawar 600 juta, apakah ada orang lain yang menawar lebih tinggi? Beberapa detik kemudian, juru lelang Fang Dong mengamati kerumunan dan bertanya. 700 juta. Ketika semua orang mengira tidak akan ada yang menaikkan tawaran, sebuah suara nyaring terdengar dari ruang pribadi nomor 12, menimbulkan keributan lain di aula lelang. 700 juta. Aku ingin tahu siapa orang ini, berani menantang bangsawan muda Zhao Chen. Banyak yang menduga bahwa orang ini mungkin adalah senior He Yun Xiong dari kota Milenium. Mengetahui sepenuhnya bahwa itu adalah Zhao Chen, hanya ada segelintir orang yang masih berani menawar. Tidak diragukan lagi, orang itu pasti salah satu dari 10 ahli terkuat di negeri Bedlam, senior He Yun Xiong. Di dalam kamar pribadi nomor 9, kerutan kecil muncul di alis Zhao Chen, orang lain mungkin tidak dapat mengenali suara He Yun Xiong, tetapi dia dapat mengenalinya. Bertahun-tahun yang lalu, He Yun Xiong pernah mengunjungi Istana Dosa. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut perak yang berdiri di sisi kiri di belakang Zhao Chen mendekat, berkata, Tuan Muda, karena ini senior He, apakah kita? Zhao Chen mendengus meremehkan, senior He. Jadi apa, apakah kita takut padanya? Mendengar hal itu, lelaki tua berambut perak itu tidak berani membujuk lebih jauh dan mundur ke posisinya. 800 juta. Zhao Chen melambaikan tangannya dan tanpa ampun menambah 100 juta lagi. 800 juta. Suaranya bergema seperti ombak yang menghantam aula lelang di bawah. 900 juta. Saat suara Zhao Chen terdengar, suara He Yun Xiong mengikutinya. 1 miliar. 1 miliar 100. Seluruh aula lelang sunyi, hanya suara Zhao Chen dan He Yun Xiong yang bergema. Para ahli di bawah menggigil setiap kali Zhao Chen dan He Yun Xiong memanggil. 1 miliar 100. Konsep macam apa itu? 1 miliar 100 koin emas yang digabungkan mungkin lebih tinggi dari gunung setinggi 100 sang. Faktanya, koin emas sebanyak itu cukup untuk merebut kembali sungai. Mendengarkan perang harga antara Zhao Chen dan He Yun Xiong, bahkan Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia sanggup membayar harga 1 miliar 100, tetapi He Yun Xiong tertarik pada kumpulan batu roh kelas 1 ini, sesuatu yang tidak diharapkan Huang Xiaolong. Jadi, dia hanya bisa menyerah, tidak perlu berkonflik dengan He Yun Xiong untuk batu-batu roh ini. Selain itu, dia tidak terburu-buru untuk memiliki batu-batu roh kelas 1 ini. Huang Xiaolong melihat sekeliling dan sekali lagi pandangannya jatuh pada siluet Yao Fei. Dari tempat duduk Huang Xiaolong, dia bisa melihat dengan jelas profil Yao Fei, memperhatikan Yao Fei yang duduk di sana tanpa bergerak dengan sikap termenung. Setelah rumput jiwa kehidupan, seperti Huang Xiaolong, Yao Fei tidak menawar apapun lagi. Pada akhirnya, sejumlah batu roh kelas 1 dibeli oleh He Yun Xiong dengan uang 2 miliar 200. Di dalam kamar pribadi nomor 9, tatapan mata Zhao Chen berubah dingin. Barang lelang berikutnya adalah sebuah bilah besar yang dipatahkan oleh suatu entitas tak dikenal.
Sisa bilah besar yang patah itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan dan diagram bahasa kuno yang padat. Pedang besar yang patah ini dipastikan sebagai peninggalan kuno setelah diperiksa oleh ahli kami. Juru lelang Fang Dong menjelaskan. Meskipun kami tidak dapat memastikan dari bahan apa bilah besar ini dibuat, bilah ini dapat memotong baja seolah-olah terbuat dari lumpur. Lebih jauh lagi, terukir pada badan bilah besar itu adalah keterampilan pedang kuno. Mungkin belum lengkap, tetapi ahli kami telah memastikannya sebagai keterampilan pertempuran tingkat surga. Keterampilan pedang tingkat surga atau lebih tinggi. Terlepas dari kenyataan bahwa itu belum lengkap, itu sudah cukup untuk membangkitkan minat banyak ahli di balai lelang. Huang Xiaolong mengarahkan indera spiritualnya, melilitkan bilah besar yang patah itu. Karena tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, ia langsung kehilangan minat. Keterampilan pedang tingkat surga memang menggoda, sayangnya keterampilan itu tidak lengkap, belum lagi ia tidak kekurangan keterampilan bertarung. Pedang patah besar ini dibeli oleh tamu di kamar pribadi 2. Selanjutnya adalah teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi. Suara juru lelang Fang Dong bergema sekali lagi. Teknik 1000 hebat, jari pemecah angin yang tak tertandingi. Seluruh aula lelang dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagian besar orang yang hadir di lelang kali ini telah mengarahkan pandangan mereka pada kedua barang ini. Baik teknik 1000 besar maupun jari pemecah angin yang tak tertandingi merupakan keterampilan tingkat surga, lanjut juru lelang Fang Dong, aku yakin semua orang tahu apa itu teknik kultivasi atau keterampilan bertarung tingkat surga, jadi aku tidak akan membuang-buang waktu lagi. Sesuai dengan permintaan pemiliknya, baik teknik 1000 besar maupun jari pemecah angin tak tertandingi akan dilelang bersama, dan harga penawarannya dimulai dari 20 miliar. 20 miliar. Aula lelang yang berisik itu berubah menjadi sunyi senyap sehingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berdetak di telinga mereka. 20 miliar. Beberapa ahli hampir berhenti bernapas di tempat, mereka sudah tahu teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi akan menghasilkan harga yang sangat tinggi, tetapi 20 miliar terlalu mengerikan. Siapa yang punya kemampuan untuk mengambil 20 miliar sekaligus? Di Bedlam Lands, hanya sedikit orang yang punya latar belakang itu. Alis Yao Fei berkerut erat, lebih dari 20 miliar tidaklah banyak bagi keluarga Yao, tetapi koin emas yang dimilikinya saat ini hampir tidak akan cukup. 20 miliar 100. Suara Zhao Chen menggema di aula yang sunyi. Setelah Zhao Chen, suara He Yunxiong mengikuti di belakang, seperti adegan sebelumnya, ketika keduanya bertarung memperebutkan batu roh kelas 1, suara Zhao Chen dan He Yunxiong memanggil satu demi satu. Huang Xiaolong duduk dengan tenang, memperhatikan apa yang terjadi. Baginya, tidak penting apakah Zhao Chen atau He Yunxiong yang memperoleh teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi. Pada akhirnya, baik teknik kultivasi tingkat surga maupun keterampilan bertarung dibeli oleh Zhao Chen seharga 30 miliar. Barang berikutnya adalah batu giok Raja Herculean, yang juga merupakan barang terakhir yang dilelang, dan sepotong batu giok Raja Herculean kuno ini dibeli oleh He Yunxiong dengan harga yang sangat mahal, sedikit di atas 30 miliar. Dengan itu, pelelangan berakhir. Kali ini, meskipun Huang Xiaolong gagal mendapatkan satu pun batu roh tingkat 1, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Dia membawa 3 tangkai rumput jiwa kehidupan yang usianya lebih dari 1000 tahun. Huang Xiaolong memimpin Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng keluar dari aula lelang. Ketika Yao Fei melihatnya, sosoknya berkedip, menghalangi tepat di depan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, hehe, kamu tidak pernah mengira akan bertemu denganku di sini, kan? Saat dia mengatakan itu, energi gelap berfluktuasi di sekitar Yao Fei. Apa, kamu ingin bertarung di sini? Huang Xiaolong menghadap ke sisi lain, ekspresi tidak peduli di wajahnya. Perkelahian dan pembunuhan merupakan hal yang lumrah di Bedlam Lands, tetapi meskipun demikian, pertempuran di dalam 10 kota utama dilarang. Bahkan seorang ahli Saint Realm tidak akan berani melanggar aturan ini, dan bertarung di dalam kota. Yao Fei menatap Huang Xiaolong dengan dingin, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun di kota dewa segudang ini. Semoga kamu bisa bersembunyi di sini selamanya dan tidak pernah melangkah keluar kota. Yao Fei menghilang di antara kerumunan dengan goyangan setelah mengucapkan kalimat itu kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap siluet Yao Fei, seringai dingin muncul di wajahnya saat dia berbalik untuk pergi. Namun, ketika Huang Xiaolong berbalik, dua pemuda datang ke arahnya. Huang Xiaolong mengenali mereka pada pandangan pertama, kedua pemuda ini adalah bagian dari pengawal Zhao Chen. Kedua pemuda itu berhenti di depan Huang Xiaolong, menghalangi jalannya. Bajingan kecil, Tuan muda kami ingin bertemu denganmu, ikutlah dengan kami untuk perjalanan kecil. Menghentikan langkah Huang Xiaolong, salah satu dari mereka berkata dengan nada meremehkan sambil menyeringai lebar. Bab 293, jadi, begini jadinya. Bab 293, jadi, begini jadinya. Tuan muda ingin bertemu denganku. Huang Xiaolong melirik sekilas ke arah dua pemuda sombong itu, bagaimana jika aku menolaknya? Idealnya, Huang Xiaolong tidak ingin punya konflik dengan Zhao Chen ini, tapi dia bukanlah buah kesemak lunak yang bisa dicubit atau diremas siapa saja sesuka hati. Menolak, Chen Cheng dan Zhang Chu saling berpandangan sebelum tertawa dengan kurang ajar. Masih tertawa, Chen Cheng berkata, bajingan kecil, mungkin kau tidak tahu siapa tuan muda kita. Tuan muda kita adalah bangsawan muda Zhao Chen. Di negeri Bedlam, masih ada orang yang berani menentang kata-kata tuan muda kita. Tuan muda kami memerintahkanmu untuk menemuinya, itu adalah kehormatan terbesar bagimu. Zhang Chu mencibir, bajingan kecil, aku sarankan kau untuk mengikuti kami dengan patuh, kalau tidak, hehe, percikan permusuhan yang tak tersamar bersinar di matanya. Huang Xiaolong tetap bersikap acuh tak acuh, jika tuan muda ingin menemuiku, suruh dia berguling sendiri.
Tanpa menunggu reaksi kedua pemuda itu, Huang Xiaolong menoleh ke arah Qin Yang dan 3 orang lainnya, berkata, ayo pergi. Ya, Tuan Muda, berguling. Chen Cheng dan Zhang Chu sangat marah mendengar Huang Xiaolong berani memberitahu Tuan Muda mereka untuk berguling bahkan setelah mengetahui identitasnya. Bajingan, kau mencari kematian. Chen Cheng memukul Huang Xiaolong dengan marah. Di balik pukulan kuat itu ada bayangan rahang harimau yang terbuka lebar. Merasakan fluktuasi energi kuat yang datang ke arahnya, Huang Xiaolong tidak berani meremehkan musuh. Kakinya cepat mundur saat tangannya membentuk kepalan dan meninju keluar tinju ilahi kekosongan besar. Tinju ilahi kekosongan besar, halus namun nyata pada saat berikutnya, kenyataan dan ilusi saling tumpang tindih, bertabrakan langsung dengan tinju harimau. Sebuah ledakan dahsyat bergema, mengangkat tirai pasir dan debu. Tubuh Huang Xiaolong bergetar, mundur lebih dari 10 meter ke belakang, namun, Chen Cheng juga mundur 10 meter ke belakang. Kau, Chen Cheng tercengang saat menatap Huang Xiaolong, dia adalah seorang ahli Xiantian tingkat ke-8 akhir dan dia bisa melihat bahwa Huang Xiaolong bahkan belum berhasil mencapai tingkat ke-8 awal. Zhang Chu tidak terkecuali. Nak, tidak heran kau begitu sombong, mengandalkan kekuatanmu yang sedikit ini. Zhang Chu menyeringai mengejek, apa kau pikir hanya dengan kekuatan sebesar ini kau bisa menentang perintah Tuan Muda kami? Biarkan aku mencerahkanmu, bahkan jika kau adalah ahli alam Sein, hanya ada kematian dalam menentang Tuan Muda kami. Cahaya biru kehijauan gelap meledak dari tubuh Zhang Chu, kedua tangannya membentuk cakar, menebas ke arah Huang Xiaolong. Lebih dari selusin lampu biru kehijauan gelap berubah menjadi puluhan ular setebal lengan orang dewasa, berkobar ke arah Huang Xiaolong. Zhang Chu merupakan praktisi tingkat ke-9 Xiantian awal, selisihnya hanya satu tingkat kecil, tetapi serangannya berkali-kali lipat lebih kuat dari Chen Cheng. Mata Huang Xiaolong menyipit, ekspresinya berubah muram. Kedua tangannya menyerang dan cincin emas bersinar menembus udara. Di mana cincin emas itu lewat, semua serangan melambat dan secara bertahap berhenti di udara. Zhang Chu tercengang, keterampilan bertarung macam apa ini? Pada saat ini, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya bergerak, meledakkan puluhan ular hijau kehijauan. Siapa dia? Berani sekali bertarung di dalam kota Dewa Segudang. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh, gema bergema di jalan, bahkan bangunan-bangunan tampak berguncang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, satu tim penjaga kota yang mengenakan baju besi hitam mengilap muncul menunggangi tunggangan harimau bumi, berlari kencang ke tempat kejadian. Melihat ini, Chen Cheng dan Zhang Chu tidak punya pilihan selain berhenti. Beberapa saat kemudian, tim penjaga kota tiba. Seorang pria parubaya yang tampak seperti kapten dari tim itu mendorong tunggangan harimau buminya mendekat, berhenti di depan Huang Xiaolong dan yang lainnya. Kapten Wang, melihat pria parubaya itu, Zhang Chu menangkupkan tinjunya dan menyapa sambil tersenyum. Wang Hai terkejut, melihat bahwa yang datang adalah Chen Cheng dan Zhang Chu, dia tertawa dan berkata, jadi itu adalah kakak Zhang Chu dan Chen Cheng. Wang Hai turun dari punggung binatang buas itu. Huang Xiaolong berdiri di tempatnya, mengamati. Sungguh mengejutkan melihat Chen Cheng dan Zhang Chu mengenal kapten penjaga kota-kota Dewa Segudang. Dilihat dari sapaan mereka, mereka tampaknya juga berhubungan baik. Dia menunggu dengan penuh harap untuk melihat bagaimana kapten ini akan menangani masalah ini. Pada saat ini, Zhang Chu melanjutkan untuk menjelaskan situasi tersebut sambil tersenyum. Kapten Wang, Anda benar-benar datang di waktu yang tepat. Sambil menunjuk Huang Xiaolong dengan satu jari, Zhang Chu melanjutkan, kami memiliki dendam sebelumnya dengan bajingan ini, kami tidak menyangka dia akan menyergap kami saat kami lengah. Wang Hai mengangguk, jadi seperti ini, kemudian, ekspresinya menjadi dingin saat dia menoleh ke arah Huang Xiaolong. Bocah, tidakkah kau tahu bahwa bertarung di dalam kota Myriad Gods itu dilarang? Tanpa menunggu Huang Xiaolong menjelaskan, Wang Hai melambaikan tangan ke arah bawahannya di belakang. Tangkap mereka semua dulu, masukkan ke dalam penjara bawah tanah. Ya, Kapten. Tim penjaga kota dengan cepat mengepung kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang. Hasil ini memunculkan seringai mengejek di wajah Huang Xiaolong, karena ini adalah cara mereka ingin bermain. Dia tidak keberatan membantai habis-habisan untuk keluar dari situasi itu. Tepat saat Huang Xiaolong hendak memanggil pedang Asura, bersiap untuk membiarkan darah mengalir, tiba-tiba terdengar suara dari kehampaan di atas, berhenti. Suara itu tidak keras tetapi mengandung kekuatan pencegah yang kuat yang menghancurkan semua keberatan. Semua orang menoleh untuk melihat. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berjubah murbei melangkah mendekat, di dada jubahnya tersulam lambang binatang surgawi berkepala 2, dan di sekeliling binatang itu terdapat nyala api merah gelap yang tampak sangat hidup. Melihat kedatangan orang ini, wajah Chen Cheng dan Zhang Chu menegang, sedikit pucat. Pada saat berikutnya, Wang Hai bergegas maju untuk menyambut lelaki tua itu. Salam, Senior He. Senior He. Nama itu terlintas di benak Huang Xiaolong, He Yun Xiong. Orang tua ini tidak lain adalah He Yun Xiong dari kota Milenium, salah satu dari 10 ahli teratas Bedlam Lens He Yun Xiong. He Yun Xiong mengabaikan Wang Hai, berjalan lurus ke arah Huang Xiaolong sambil mengamatinya dari atas ke bawah. Ada pujian di matanya, mengusap janggutnya yang hampir tak terlihat sebagai tanda penghargaan. He Yun Xiong tersenyum, tidak buruk juga, apakah kau tertarik untuk memujaku sebagai gurumu? Memuja He Yun Xiong sebagai guru. Orang-orang yang berkumpul di dekatnya tercengang mendengar kata-kata He Yun Xiong, terutama Wang Hai, Chen Cheng, dan Zhang Chu, mulut mereka menganga. Huang Xiaolong berkeringat pelan, jika dia tidak tahu bahwa lelaki tua di depannya ini adalah He Yun Xiong, dia pasti akan curiga apakah lelaki tua ini gila. Sebelum Huang Xiaolong bisa menjawab, Zhang Chu melangkah maju dengan hati-hati, Senior He, anak ini adalah seseorang dari tuan muda kita. Namun, kalimatnya belum selesai ketika He Yun Xiong mengibaskan lengan bajunya dan Zhang Chu merasa seolah-olah dia menabrak gunung yang tinggi.
Seluruh tubuhnya melesat dalam teriakan tragis hingga dia mencapai ujung jalan. Terjatuh di trotoar jalan, bahkan tidak ada gerutuan yang terdengar. Aku, He Yunxiong, sedang berbicara, ini bukan tempat di mana seorang budak sepertimu bisa menyela. He Yunxiong mendengus, bahkan tidak menoleh untuk melihat. Chen Cheng melihat ke ujung jalan tempat mayat Zhang Chu tergeletak, dia begitu ketakutan hingga tulang-tulangnya menggigil, jatuh terduduk ke tanah. Wang Hai dan tim pengawal kota berkeringat deras, tampak pucat seperti kain putih. He Yunxiong mengarahkan jarinya ke arah Chen Cheng, dan dia terlempar ke belakang beberapa ratus meter, darah muncrat dari mulutnya saat dia mendarat. Kembalilah dan beritahu bocah nakal Zhao Chen itu bahwa aku menyukai anak ini. Suara He Yunxiong yang ringan dan cepat terdengar. Ya, terima kasih banyak atas belas kasihan senior He yang telah menyelamatkan nyawaku. Chen Cheng melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dengan panik setelah serangkaian koutou, hanya dalam beberapa detik, sosoknya menghilang di antara kerumunan. Wang Hai merasakan haus yang gatal di tenggorokannya, berdiri di sana dan tidak berani bergerak. Mengapa kamu tidak pergi saja? He Yunxiong membentak Wang Hai. Ya, senior He. Seketika, bahkan tanpa menaiki tunggangannya, dia memimpin bawahannya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Bab 294, kembali jelajahi Broken Tiger Reef. Saat Wang Hai dan para pengawal kota melarikan diri semakin jauh, Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya, menatap He Yunxiong, dia benar-benar tidak dapat memahami apa tentang dia yang membuat He Yunxiong cukup menyukainya hingga mau menerimanya sebagai murid. He Yunxiong adalah salah satu dari 10 ahli teratas di negeri Betlam, selama dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang yang ingin menjadi muridnya dapat berbaris sepanjang 100 mil. Seolah-olah He Yunxiong melihat keraguan Huang Xiaolong, dia tertawa pelan, bocah, kau pasti bingung dengan alasanku ingin menerimamu sebagai muridku. Sejujurnya, aku mempraktikkan semacam hukum rahasia yang dapat memperkirakan bakat seseorang secara kasar, terlebih lagi, karaktermu sangat cocok denganku. Huang Xiaolong tercengang, sesederhana itu. Namun, hukum rahasia He Yunxiong yang dapat memperkirakan bakat seseorang membuat Huang Xiaolong tercengang, teknik seperti itu, harus diakui, sedikit menakutkan. Bahkan jika itu hanya perkiraan kasar. He Yunxiong melanjutkan, nak, sampai sekarang, kau belum berkultivasi selama 100 tahun, kan? Kurang dari 100 tahun dan kau sudah bisa mengalahkan seorang Xiantian tingkat akhir tingkat ke-8, dengan bakat seperti ini, di antara para jenius yang pernah kutemui, kau bisa dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas. 100 tahun. Huang Xiaolong tersenyum, jika He Yunxiong tahu dia baru berusia 20-an, bagaimana dia akan bereaksi? Kebanyakan orang pada umumnya, begitu mereka memasuki alam Xiantian, akan menggunakan beberapa teknik rahasia atau meminum ramuan tertentu yang membuat mereka tampak lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, sulit untuk menebak usia sebenarnya seseorang hanya dengan menilai dari penampilannya. Bagaimana? Kata-kataku akurat. Melihat Huang Xiaolong terdiam sepanjang waktu, He Yunxiong mengira Huang Xiaolong menuruti penilaiannya. Sambil tersenyum, dia berkata, nak, untuk saat ini, mari kita buat upacara penerimaan bersujud sederhana. Begitu kita kembali ke kota milenium, aku akan mengirimkan undangan untuk upacara resmi dengan para ahli top sebagai saksi. Kita akan melakukan upacara guru murid yang tepat pada saat itu. Ketika He Yunxiong mengira Huang Xiaolong akan bersujud dengan gembira, Huang Xiaolong malah menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas bantuan senior He sebelumnya, namun, aku punya seorang guru. Dalam benak Huang Xiaolong, dia hanya punya satu guru penguasa gerbang Asura sebelumnya, Ren Wokuang. Meskipun dia mengakui Si Tianfu sebagai saudara senior dalam perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati, itu merupakan keadaan yang tidak terduga dan itu hanyalah sebuah gelar. He Yunxiong tampak tercengang sejenak, bocah nakal ini benar-benar menolaknya. Kemudian dia menyeringai, dia telah menjelaskan tanpa memperkenalkan dirinya kepada bocah nakal itu, bocah nakal ini pasti tidak menyadari identitasnya. Bocah kecil, kurasa kau tidak tahu siapa aku, kan? He Yunxiong tersenyum ramah, aku He Yunxiong, Kastelan Kota Milenium. Karena khawatir Huang Xiaolong masih tersesat, dia menambahkan kalimat lain di akhir, salah satu dari 10 ahli teratas Betlam Lands. Huang Xiaolong tersenyum tak berdaya mendengar kata-katanya, senior He, aku tahu hal ini. Giliran He Yunxiong yang bingung, mengerutkan kening, dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Bocah kecil ini tahu siapa dia, tetapi dia masih menolak untuk menyembahnya sebagai guru. Kenapa? Suara He Yunxiong terdengar serius. Huang Xiaolong menjawab, di hatiku, aku hanya punya satu guru. He Yunxiong terdiam sejenak, di dunia roh bela diri, sebagian besar ahli alam Sein memiliki lebih dari satu guru dalam hidup mereka, aku sendiri memuja 4 guru yang berbeda. Apa yang dikatakan He Yunxiong adalah kebenaran umum, di dunia roh bela diri, mayoritas ahli alam Sein memiliki lebih dari satu guru. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tetap menggelengkan kepalanya dan menolak. He Yunxiong menatap Huang Xiaolong, tiba-tiba sebuah tekanan tak berwujud meledak dari tubuh He Yunxiong, menyelimuti Huang Xiaolong, menyebabkan keempat orang lainnya, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng tampak pucat pasi. Namun, menghadapi tekanan dari He Yunxiong, Huang Xiaolong tampak tenang, bahkan saat He Yunxiong secara bertahap meningkatkan tekanannya. Pada saat berikutnya, tekanan yang mengeras dari He Yunxiong surut seperti air pasang, menghilang. Dia menatap Huang Xiaolong seperti ayam jantan yang kalah dalam pertandingan sambil tersenyum, berkata, bocah kecil, karena memang seperti itu, aku tidak akan memaksamu. Jika kau berubah pikiran, datanglah cari aku di kota milenium. Ini adalah medali milenium. Mengambil sebuah medali kecil seukuran liontin, dia memberikannya kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menerima medali keabu-abuan yang bertuliskan binatang surgawi berkepala 2.
Binatang surgawi yang sama ada di jubah He Yunxiong. Tanpa sepatah kata pun, tangan He Yunxiong terulur, merobek ruang, tubuhnya masuk dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Sambil menyimpan medali milenium di cincin Asura, Huang Xiaolong kembali ke kediaman halaman kecil yang mereka beli bersama Qin Yang dan yang lainnya. Di sisi lain, di bagian selatan kota, di dalam sebuah rumah besar yang didekorasi dengan sangat indah, Zhao Chen tampak sangat cemberut saat dia melotot ke arah Chen Chen yang tengah berlutut di hadapannya. Sampah! Zhao Chen menendang Chen Chen yang sedang berlutut di lantai tanpa ampun. Teriakan memilukan terdengar dari Chen Chen saat ia terguling ke sudut halaman. Tangan Zhao Chen mencengkeram kursi di sampingnya, mengubahnya menjadi debu. Cahaya tajam yang kuat bersinar di mata Zhao Chen. He Yunxiong ini, selalu bertindak melawanku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan kota milenium dan mempermainkan istri dan selirnya sampai mati. Semua pengawal di belakang Zhao Chen menundukkan kepala, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Menghancurkan Millennium City. Bahkan kastelan dari Sin City tidak berani berbicara tentang menghancurkan Millennium City dengan mudah. Millennium City telah ada selama ribuan tahun, kekuatan di dalamnya berakar dalam, apakah kota itu akan mudah dihancurkan? Zhao Chen berputar ke arah lelaki tua berambut perak di belakangnya, pelayan Feng, teruslah ikuti anak Huang Xiaolong itu, begitu mereka meninggalkan kota Dewa Segudang, segera laporkan padaku. Baik, Tuan Muda, pria tua berambut perak itu menjawab dengan hormat. Zhao Chen mengangguk saat secercah cahaya bersinar di matanya. Bajingan kecil, selama kau keluar dari kota Dewa Segudang, aku akan memberitahumu konsekuensi karena menentang perintahku, Zhao Chen. Jangan berasumsi hanya karena ada He Yunxiong, si tua bangka itu, yang melindungimu, aku tidak akan berani membunuhmu. Adapun Huang Xiaolong, ia memasuki Gunung Sumi yang saleh setelah tiba kembali di halaman. Menelan ketiga tangkai rumput jiwa kehidupan di aula kuil Sumi, ia berkonsentrasi pada latihan seni boneka kuno dan mandat jiwa. Berkat campur tangan He Yunxiong, Huang Xiaolong yakin bahwa Zhao Chen tidak akan bertindak melawannya di depan umum, setidaknya tidak saat dia masih berada di dalam kota. Duduk bersila di tengah kuil Sumi, Huang Xiaolong merasakan gelombang menyebar dari lautan jiwanya saat kekuatan spiritualnya berkumpul menjadi pusaran energi, berputar seperti badai yang menderu kencang, dengan untaian energi biru yang terus berlipat ganda. Merasakan hal ini, Huang Xiaolong segera menjalankan seni boneka kuno dan mandat jiwa untuk menyerap energi ini. 10 hari berlalu, di bawah penyempurnaan terus-menerus, energi di dalam ketiga tangkai rumput jiwa kehidupan diserap oleh Huang Xiaolong. Akhirnya, lautan jiwanya kembali ke ketenangan sebelumnya, sementara di ruang di atas lautan jiwanya, naga hitam dan biru melayang, raungan naga bergema tanpa henti, memancarkan kekuatan naga ke segala arah. Pada saat yang sama Huang Xiaolong membuka matanya, mata neraka di tengah dahinya juga terbuka dan dua sinar cahaya merah tua muncul bagaikan badai petir. Setelah menyempurnakan tiga tangkai rumput jiwa kehidupan, seni boneka kuno Huang Xiaolong akhirnya berhasil menembus ke tingkat ketiga, meningkatkan kekuatan spiritualnya secara signifikan, dan dikombinasikan dengan mata neraka, serangan spiritualnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huang Xiaolong dengan cermat merasakan bahwa setelah latihan kali ini, bahkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya pun meningkat. Sudah waktunya mengunjungi Broken Tiger Reef lagi. Huang Xiaolong memutuskan. Huang Xiaolong memiliki firasat kuat bahwa Broken Tiger Reef adalah gunung empat lautan yang dimaksud. Di kedalaman celah itu, di sanalah kediaman penguasa suku Dewa Kuno berada, dia sangat yakin. Meskipun kekuatannya meningkat pesat selama bertahun-tahun ini, Huang Xiaolong masih merasa bahwa dia terlalu lemah. Mengabaikan para ahli seperti He Yunxiong, hanya menghadapi Yao Fei atau Zhao Chen dengan tingkat kekuatannya saat ini, itu akan menjadi pertarungan yang sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, dia harus menerobos ke alam Sein sesegera mungkin. Bab 295, di bawah retakan. Keluar dari kuil Sumi, Huang Xiaolong memanggil Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng, memberitahu mereka bahwa dia akan pergi selama beberapa hari ke depan, dan selama periode itu, mereka harus tinggal dan menunggunya di kediaman. Setelah memberi mereka tugas tertentu, Huang Xiaolong mengeluarkan Gunung Dewa Sumi, mengendalikannya untuk terbang ke arah Broken Tiger Reef, dia diam-diam meninggalkan kota Myriad Gods. Meninggalkan kota menggunakan Gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong tidak perlu khawatir ditemukan oleh Zhao Chen. Segera, Huang Xiaolong tiba di Broken Tiger Reef, berdiri di tepi celah tajam yang sama, melihat ke bawah. Menatap ke bawah ke dasar yang gelap dan tak berujung, Huang Xiaolong mengaktifkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya, dengan hati-hati menyesuaikan kecepatannya saat tubuhnya jatuh. Karena pengalaman sebelumnya, kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, 600 meter ke bawah, Huang Xiaolong dipaksa untuk berubah menjadi fisik Asura dan jiwanya ditransformasikan dengan roh bela diri naga hitam secara bersamaan, dan pada jarak 1000 meter, ia memanggil roh bela diri naga birunya dan menyatu dengannya juga. Jiwa berubah dengan roh bela diri naga kembar, lapisan sisik naga hitam dan biru menutupi Huang Xiaolong seperti baju zirah, namun dia masih merasakan angin dingin yang membekukan bertiup, menyerang tubuhnya melalui sisik naga. Terlepas dari penghalang ki kekuatan berbentuk bola di sekelilingnya, angin tetap memengaruhinya, pengaruhnya sangat minimal. Energi dingin yang membekukan itu perlahan menyebar ke seluruh tubuh Huang Xiaolong, membekukan darah di nadinya, bahkan ki pertempuran di dalam laut ki-nya menunjukkan tanda-tanda membeku. Sebenarnya ada energi es yang mengerikan di dunia roh bela diri ini. Huang Xiaolong berusaha keras untuk mengendalikan kecepatan jatuhnya, merasa terkejut di dalam hatinya. Taktik Asura mengharuskannya untuk menyerap energi spiritual dunia bawah, dan energi spiritual dunia bawah dianggap sebagai energi terdingin dan paling yin di surga dan bumi ini. Tetapi sekarang, angin dingin yang tidak diketahui ini sebenarnya melampaui energi spiritual dunia bawah setidaknya 10 kali lipat.
Aku tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak aku akan berubah menjadi es sebelum mencapai dasar. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Sekarang, dia berada 1.300 meter di bawah, namun masih belum ada tanda-tanda dasar. Mungkin dia tidak akan melihatnya bahkan setelah 2 atau 300 meter lebih jauh ke bawah. Mengandalkan tingkat kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia tidak memiliki harapan untuk berhasil. Apa yang harus saya lakukan? Pergi, kembali saat dia berhasil menembus Ordo Xiantian ke-8. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Xiantian 8 Order? Mungkin butuh waktu setengah tahun, atau bahkan lebih lama. Sejak ia mencapai Xiantian 7 Order, Huang Xiaolong jelas merasakan kecepatan kultivasinya melambat drastis. Kaki Huang Xiaolong mendarat di sebuah batu besar yang menonjol di dinding retakan, alisnya berkerut dalam-dalam sambil menatap ke bawah. Kurang dari 3 tahun lagi hingga pemilihan murid Dewa Templar berikutnya, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Selain itu, Yao Fei datang mencarinya di Bedlamlands dan menemukannya, ini kemungkinan besar akan membawa lebih banyak orang yang termasuk Dewa Templar ke sini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia harus menemukan kediaman penguasa suku Dewa kuno itu. Namun, bagaimana ia bisa menahan angin dingin yang tak dikenal ini? Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong, Gunung Sumi yang saleh. Gunung Sumi yang saleh adalah harta surgawi dunia Buddha, meskipun angin dingin ini menakutkan, seharusnya tidak dapat menembus ruang Gunung Sumi yang saleh, benar. Huang Xiaolong segera mengeluarkan Gunung Sumi yang saleh dan masuk ke dalam aula kuil Sumi dalam sekejap. Melangkah ke tengah formasi 10 Buddha, Huang Xiaolong memulai pertempurannya dan mengarahkannya untuk terbang turun perlahan. Beberapa hembusan angin dingin bertiup, menyelimuti Gunung Sumi yang saleh, dan beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memastikan bahwa angin dingin ini tidak dapat menembus ruang Gunung Sumi yang saleh. Penemuan ini sangat melegakannya. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang dapat menghalangi angin dingin tak bernama ini. Meskipun demikian, Huang Xiaolong masih terkejut, meskipun angin dingin itu gagal menembus ruang Gunung Sumi yang saleh, angin itu membentuk lapisan es berwarna biru tua yang mengkristal di sekeliling bagian luar. Dan lapisan es biru tua ini benar-benar memengaruhi kecepatan Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong segera mendorong formasi 10 Buddha, energi Buddhisme mengalir turun dari kekosongan di atas, menyebar ke dalam aula kuil dan keluar, perlahan mencairkan es biru gelap yang menyelimuti Gunung Sumi yang saleh. Ketika semuanya selesai, Huang Xiaolong terus berjalan turun lebih jauh, semakin berhati-hati saat ia mencoba menghindari semakin banyaknya angin dingin tak bernama yang bertiup, menutupi Gunung Sumi yang saleh dengan lapisan es lainnya. Semakin dalam dan semakin dalam lagi, hingga mencapai kedalaman 2000 meter, Huang Xiaolong akhirnya dapat melihat sekilas tanah. Pasir dan bebatuan di dasar retakan itu berwarna biru kecoklatan, tandus sejauh mata memandang, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, memberikan suasana yang sunyi dan suram. Huang Xiaolong mengamati sekeliling yang luas. Di kedua sisi, dinding batu berlapis tebal dengan es berwarna biru tua yang mengkristal, dan di atasnya, pusaran biru tua berputar dalam siklus yang tak pernah berakhir, dengan angin menderu yang membuat hati mereka yang mendengarnya penuh dengan ketakutan. Bukan hanya itu saja, bentuk pusaran angin berwarna biru tua ini pun selalu berubah-ubah, terkadang berbentuk naga, ular, harimau, dan terkadang berbentuk burung phoenix. Angin dingin ini benar-benar melahirkan kecerdasan. Huang Xiaolong terkejut, dan pikiran pertamanya adalah mustahil. Antara langit dan bumi, tidaklah mudah bagi makhluk hidup seperti pohon dan bunga untuk menumbuhkan kecerdasan, sesuatu yang tidak dapat dicapai tanpa puluhan ribu tahun, dan memerlukan pemenuhan persyaratan yang ketat. Sedangkan untuk unsur-unsur seperti angin, bahkan lebih sulit dibandingkan dengan pohon atau bunga. Seperti angin ini, dalam beberapa ribu tahun lagi atau bahkan beberapa ratus tahun lagi, ia dapat berevolusi menjadi entitas eksistensi yang benar-benar padat, seperti naga atau burung phoenix berelemen es. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menjadi tenang, matanya berangsur-angsur cerah saat dia mengamati angin biru yang terus berubah. Ini barang yang bagus. Meskipun angin biru ini belum sepenuhnya berevolusi dan berubah menjadi naga atau burung phoenix, jika dia bisa menyerapnya, seseorang yang mempraktikkan taktik asura seperti Huang Xiaolong pasti akan menuai panen yang tak terbayangkan. Tapi, angin dingin biru yang telah melahirkan kecerdasan ini tidak diragukan lagi sangat dingin. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, hanya dengan bersentuhan langsung saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi patung es. Cahaya berkedip di matanya saat dia memikirkan tentang kuali 1000 binatang di lapisan kedua pagoda harta karun Linglong. Aku ingin tahu apakah kuali 1000 binatang dapat menyerap angin biru dingin yang memiliki kecerdasan ini. Jika memungkinkan, maka aku dapat menyerapnya. Seketika, dengan satu pikiran, pagoda harta karun Linglong yang digabungkan ke dalam Gunung Sumi yang saleh terbang ke udara, dipandu oleh Huang Xiaolong, perlahan-lahan mendekati angin dingin biru yang kencang. Akan tetapi, semakin dekat pagoda harta karun Linglong, semakin mengerikan hawa dingin yang menusuk tulang itu, ruang di sekitarnya berubah menjadi wilayah es. Ki pertempuran dan kekuatan internal dalam tubuh Huang Xiaolong terpacu dengan gila-gilaan untuk mendukung pagoda harta karun Linglong agar semakin dekat dengan angin dingin biru hingga berada dalam jarak 10 meter. Kemudian, ia memulai susunan di dalam kuali 1000 binatang untuk menyerap angin dingin biru. Huang Xiaolong tidak berani melahap angin dingin biru itu sekaligus, menunggu saat yang tepat, perlahan menyerap helai-helai kecil, tetapi bahkan pada tingkat ini, pagoda harta karun Linglong ditutupi oleh lapisan es di bagian luar. Melihat ini, dia tidak punya pilihan selain membagi sebagian ki pertempuran dan kekuatan internal untuk memulai formasi 10 Buddha, menggunakan energi Buddhis untuk mencairkan lapisan es itu. Dengan cara ini, Huang Xiaolong tinggal di sana selama lebih dari 2 jam, menyerap angin dingin biru sampai dia merasa sudah cukup dan mengambil kembali pagoda harta karun Linglong.
Dia kemudian memusatkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya pada arai penghancuran 1000 setan untuk memurnikan angin dingin biru, mengeluarkan elemen dingin yang ekstrim. Bab 296, Ikan Energi Spiritual Alami. 1 jam berlalu dan Huang Xiaolong merasa gembira, unsur dingin ekstrim dari angin biru gelap berangsur-angsur sirna oleh arai penghancur 1000 iblis yang menyelimuti kuali 1000 binatang. Proses pemurnian berlangsung selama 10 jam sebelum semua elemen dingin ekstrim dikeluarkan. Ketika akhirnya selesai, Huang Xiaolong sangat gembira dan lega pada saat yang sama, matanya berbinar menatap awan angin hijau biru yang halus di dalam kuali 1000 binatang. Meskipun elemen dingin telah dipisahkan, itu tidak memengaruhi manfaat spiritual yang akan dibawanya. Kemudian, Huang Xiaolong membuka tutup kuali 1000 binatang, memperlihatkan seekor ular biru yang panjangnya sekitar 10 meter dan setebal lengan orang dewasa yang terbang keluar, mencoba melarikan diri. Energi biru yang menyilaukan melintas di udara, memenuhi area seluas 100 zang dalam cahaya biru, memancarkan energi spiritual yang berdenyut. Energi spiritual alam yang begitu padat. Mata Huang Xiaolong berbinar saat ia segera duduk dalam posisi meditasi, menjalankan taktik Asura. Ia membuka mulutnya dan menghisap seperti ikan paus yang minum air, menelan aliran energi biru dingin ke dalam tubuhnya. Huang Xiaolong tidak hanya tidak merasa kedinginan saat energi biru memasuki tubuhnya, tetapi dia malah merasa sangat hangat dan nyaman, sampai-sampai dia hampir mengerang keras. Huang Xiaolong berusaha keras untuk menjalankan taktik Asura, mengendalikannya untuk memurnikan energi spiritual alami biru. Seketika, Huang Xiaolong merasakan kolam kabut ki pertempuran yang terkumpul di laut ki-nya bergemuruh hebat. Di atas laut ki-nya, 3 bentuk mandat naga ilahi primordial emas, Archdemon, dan Buddha emas bersinar terang, sementara ki pertempuran meraung di dalam setiap inci meridian dan nadinya. Lebih jauh ke bawah, dantian Huang Xiaolong memancarkan cahaya keemasan yang kabur saat kekuatan internal dalam dantiannya meningkat dengan cepat. 1 jam, 2 jam. Hanya dalam waktu 2 jam, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong menembus level kecil. Cahaya keemasan, biru langit, tinta tengah malam, dan bara api berputar tanpa henti di sekelilingnya. 3 hari 3 malam berlalu. Huang Xiaolong yang tengah duduk dalam posisi meditasi, tiba-tiba membuka matanya, cahaya biru gelap berkelebat dan lenyap di udara saat 4 cahaya warna emas, tinta tengah malam, biru langit, dan bara api pun menghilang. Huang Xiaolong membenamkan indera spiritualnya secara internal untuk memeriksa situasi di dalam tubuh dan kultivasinya, dan sangat gembira saat mengetahui bahwa setelah 3 hari memurnikan dan menyerap energi biru, kultivasinya berhasil menembus dari pertengahan Orde ke-7 Xiantian ke puncak pertengahan Orde ke-7 Xiantian. Terlebih lagi, kekuatan internal di dantiannya lebih melimpah, dengan tanda-tanda berubah menjadi keadaan cair. Ini adalah pertanda kekuatan internal berevolusi menjadi kekuatan esensi sejati. Ini membuat Huang Xiaolong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika tenaga dalamnya dapat berevolusi menjadi tenaga hakikat sejati, itu berarti dia dapat berhasil melangkah ke tahapan yang telah gagal dicapai oleh para leluhur keluarga Huang selama beberapa generasi, menjadi abadi, sebagaimana peradaban di bumi menyebutnya. Suasana keyakinan yang kuat meledak dari tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menoleh untuk melihat sisa angin dingin biru yang melayang di angkasa atas. Sebelumnya, kuali 1000 binatang hanya menyedot dan memurnikan 1/10 dari angin dingin yang ekstrim. Sekali lagi Huang Xiaolong memandu pagoda harta karun Linglong untuk mendekati angin dingin biru yang melayang dan memulai arai penghancuran 1000 setan di dalam kuali 1000 binatang untuk mengeluarkan elemen dingin di dalamnya. Setelah elemen dingin dihilangkan, Huang Xiaolong menyerap dan memurnikan energi spiritual Xiantian di dalamnya, berulang kali, mengulangi langkah yang sama. Sedikit lebih dari sebulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya selesai memurnikan angin dingin biru, mendorongnya untuk menerobos ke Xiantian Ordo ke-8, mencapai puncak awal Xiantian Ordo ke-8 pada akhirnya. Kalau tersiar kabar bahwa seseorang berhasil menembus puncak Ordo ke-8 Xiantian awal dari puncak Ordo ke-7 Xiantian pertengahan dalam waktu sedikit lebih dari sebulan, akan sulit dibayangkan kehebohan yang ditimbulkannya dalam dunia kultivasi. Sebelum tiba di dasar retakan, bahkan Huang Xiaolong sendiri akan merasa sulit mempercayainya. Bukan hanya ki pertempurannya, bahkan tenaga dalamnya pun ikut melonjak maju, tenaga dalam yang bagaikan kabut di dalam dantiannya berubah menjadi pekat dan kental, melayang di atas dantiannya. Ini jelas merupakan tanda bahwa kekuatan internalnya hampir berubah menjadi bentuk cair. Hanya sedikit lagi yang dibutuhkan untuk berhasil. Diberi nutrisi oleh kekuatan asal sejati yang setengah terbentuk di dantiannya, Huang Xiaolong merasa bahwa dengan setiap napas yang diambilnya, daging dan tubuhnya tumbuh lebih kuat secara kasat mata. Begitu kekuatan di dantiannya sepenuhnya berubah menjadi kekuatan asal sejati, daging dan tubuhnya akan terus diberi nutrisi setiap saat, setiap menit, setiap detik, dan menjadi lebih kuat. Ini lebih bermanfaat dan efektif bagi Huang Xiaolong daripada mengonsumsi pil roh tingkat 8 atau tingkat 9 yang meningkatkan kekuatan fisik. Sekarang setelah aku naik ke Xiantian 8 Order, aku bertanya-tanya berapa banyak boneka raksasa yang bisa aku kendalikan sekarang. Huang Xiaolong merenung. Tanpa membuang waktu, dia menghilang dari tempatnya, memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Menjalankan seni boneka kuno, dia mulai mengumpulkan kekuatan spiritual untuk menandai pikiran boneka raksasa ke-7. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil. Ia kemudian beralih ke boneka ke-8. Ketika Huang Xiaolong selesai mencap boneka ke-10 dan ingin mengendalikan boneka ke-11, kekuatan spiritualnya tidak mampu mendukungnya dan usahanya gagal. Baru pada saat itulah Huang Xiaolong mau berhenti, tetapi ia tetap puas dengan hasilnya. Ia menyadari bahwa untuk mengendalikan ke-19 boneka raksasa itu sepenuhnya, ia harus menerobos ke alam Sein. Setelah mencap boneka raksasa ke-10, Huang Xiaolong muncul di dalam celah, menjelajahi tanah dengan terbang bersama Gunung Sumi yang saleh. Setelah terbang perlahan selama setengah jam, yang dapat dilihatnya hanyalah tanah tandus sepanjang jalan.
Tidak ada sehelai rumput hijau pun. Di lingkungan yang didominasi oleh angin dingin berwarna biru, belum lagi tanaman, bahkan seorang ahli alam Sein tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi seperti itu untuk waktu yang lama. Namun, jalan itu terbentang lebih jauh, ujungnya belum terlihat bahkan setelah 1 jam terbang. Meskipun Huang Xiaolong telah memurnikan angin dingin biru, udara dingin yang menusuk tulang tetap ada, sehingga ia terus menjelajah menggunakan Gunung Sumi yang suci. Yang membingungkan Huang Xiaolong adalah, semakin dalam ia menyelam, semakin kuat atmosfer dingin itu. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong menemukan sebuah danau kecil, mungkin mata air dingin akan lebih akurat. Air yang menggelegak dari mata air itu berwarna hijau tua, sedangkan di atas mata air itu mengalir udara dingin berwarna biru yang terbentuk tanpa henti. Ini, mungkinkah? Huang Xiaolong tercengang. Apakah angin dingin biru di dasar retakan ini berasal dari mata air dingin ini? Apa sebenarnya mata air dingin ini? Ada jarak 100 sang di antara mereka dan dia berada di dalam Gunung Sumi yang saleh, namun Huang Xiaolong merasakan udara dingin yang sangat mengerikan datang dari mata air dingin itu. Namun, udara dingin yang ekstrim itu sama mengerikannya dengan udara dingin lainnya, tetapi juga mengandung banyak energi spiritual. Huang Xiaolong mengaktifkan mata neraka untuk mencari di dalam danau kecil itu dan melihat bahwa ternyata ada ikan yang berenang di dalamnya. Ikan. Namun, ini bukanlah ikan biasa, mereka adalah sesuatu yang berubah dari energi spiritual alami di udara. Ikan yang lahir dari energi spiritual alami. Huang Xiaolong sangat gembira, ini adalah harta karun yang bahkan ahli alam Sein akan tergila-gila padanya. Mengambil satu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga melembutkan daging, otot, dan tulang seseorang, mirip dengan terlahir kembali dari jiwa ke setiap inci tubuh fisik, termasuk organ dalam, bahkan hingga ke ujung rambut. Menghilangkan kotoran tubuh, ketika seseorang berkultivasi nanti, itu membawa manfaat yang tak terbayangkan, terutama dalam hal menyerap energi spiritual. Bab 297, Pohon Dunia Ilahi. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dasar retakan ini akan ada harta karun seperti itu. Bahkan dengan sikap tenang Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Terlebih lagi, di kolam air dingin kecil ini, dia mendeteksi 2 ikan energi spiritual alami, bukan 1. 2 ikan energi spiritual alami. Butuh beberapa waktu bagi Huang Xiaolong untuk menenangkan diri. Beruntunglah dia memiliki harta karun surgawi seperti Gunung Sumi yang saleh, jika tidak, bahkan para ahli alam Sein tidak dapat mencapai sejauh ini di celah tersebut. Bahkan puncak daftar harta karun surgawi, Gunung Sumi yang saleh, ditutupi dengan lapisan es yang mengkristal karena angin biru yang dingin, sekuat daging seorang ahli alam Sein, tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Kemudian, langkah berikutnya yang perlu dipikirkannya adalah bagaimana cara mengolah kedua ikan tersebut. Sebenarnya, meskipun Huang Xiaolong telah menerobos ke tingkat ke-8 Xiantian, kekuatannya masih kurang untuk memurnikan ikan energi spiritual alami ini. Bahkan dengan mempertimbangkan keberadaan kuali 1000 binatang di pagoda harta karun Linglong, itu adalah tugas yang berat. Pada akhirnya, Huang Xiaolong mengamati energi spiritual yang berkumpul di sekitar mata air dingin seperti kabut dan memutuskan untuk memurnikannya terlebih dahulu, meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa naik ke tingkat ke-9 Xiantian setelah memurnikan energi spiritual di sekitarnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerap dan memurnikan 2 ikan energi spiritual. Meskipun energi spiritual di sekitar mata air dingin itu tidak dapat dibandingkan dengan kedua ikan itu, namun energi spiritualnya cukup padat. Energi spiritual yang terkandung di sini 10 kali lebih kuat daripada angin dingin biru yang telah dimurnikan Huang Xiaolong sebelumnya. Seketika, Huang Xiaolong mengeluarkan pagoda harta karun Linglong dan memulai susunan kuali 1000 binatang. Perlahan tapi pasti, ia menyerap dan memurnikan energi spiritual dengan susunan penghancur 1000 setan, hanya berhenti saat ia merasakan bahwa energi spiritualnya sudah mendekati batas. Kemudian, ia memulai susunan pembalik asal langit dan bumi untuk menghilangkan unsur dingin di dalamnya, sebelum menelan dan memurnikan energi spiritual murni di tubuhnya. Hari demi hari berlalu, seiring Huang Xiaolong menyempurnakan energi spiritualnya hari demi hari, kultivasi ki pertempurannya meningkat pesat, tak lama kemudian maju ke tahap ke-8 Xiantian akhir. 1 bulan kemudian, dia melangkah ke ordo ke-8 Xiantian akhir. Energi spiritual di sini 10 kali lebih banyak dan lebih kaya daripada angin dingin biru yang pertama kali ditemuinya. Seiring kekuatan Huang Xiaolong terus meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan energi spiritual semakin singkat seiring dengan peningkatan kecepatannya. 2 bulan kemudian, ia memurnikan sepenuhnya setiap bagian energi spiritual di sekitarnya, berhasil maju ke puncak ordo ke-8 Xiantian akhir. Puncak ordo ke-8 Xiantian akhir. Setengah langkah lagi untuk menerobos ke tingkat ke-9 Xiantian. Antusiasme Huang Xiaolong sedikit berkurang. Menurut rencana awalnya, jika dia bisa naik ke tingkat ke-9 Xiantian, ada kemungkinan lebih besar dia bisa memurnikan dan menyerap 2 ikan energi spiritual, tapi sekarang. Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak sambil menatap 2 ikan energi spiritual di dalam kolam. Jika dia memurnikannya dengan paksa, ada kemungkinan elemen dingin yang membekukan itu akan masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, bukan saja kultivasinya tidak akan meningkat, dia akan mendatangkan konsekuensi yang merugikan bagi dirinya sendiri, keuntungan yang diperoleh tidak akan menutupi kerugiannya. Ia merenung sejenak dan memutuskan untuk menjelajahi tempat itu terlebih dahulu. Lagi pula, kedua ikan itu ada di kolam, mereka tidak bisa terbang. Dengan mengingat hal itu, Huang Xiaolong menuntun Gunung Sumi yang saleh itu lebih dalam. Terbang menggunakan Gunung Sumi yang suci untuk beberapa saat, tiba-tiba pemandangan di depan berubah, lingkungan yang tandus dan kering digantikan oleh tanaman hijau subur yang penuh vitalitas, tanah ditutupi dengan lapisan hijau yang mewah. Selain itu, dinding batu di kedua sisi, yang seharusnya tersembunyi di bawah lapisan es, memiliki tanaman dan dedaunan yang menutupi permukaan berbatu.
Mereka seperti dua dunia yang berbeda. Apa yang terjadi? Huang Xiaolong tercengang. Dengan cepat menuntun Gunung Sumi yang saleh ke tepi pepohonan hijau, Huang Xiaolong keluar dari kuil Sumi dan muncul di luar. Saat dia keluar, dia merasakan angin hangat yang lembut bertiup, seperti angin musim panas, sangat nyaman, sedangkan saat melangkah mundur, angin dingin yang menggigit tampaknya menembus tulang-tulangnya, seolah-olah organ-organ dalamnya akan membeku setiap saat. Ini seperti dunia dua lapis es dan api. Jaraknya hanya satu langkah, tetapi dua sensasi yang sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong kembali sadar. Melihat ke depan, dia yakin ada sesuatu yang aneh, jadi dia terbang maju. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berdiri di depan pohon. Pohon setinggi 10 zang, dengan energi merah yang mengalir di batangnya yang tampak seperti api. Faktanya, pohon ini, dari batang, cabang, daun, seluruhnya berwarna merah menyala. Di antara cabang-cabangnya tumbuh belasan buah merah menyala seukuran kepalan tangan. Potongan buah merah menyala ini memancarkan energi spiritual yang besar yang tidak lebih lemah dari energi spiritual di sekitar mata air dingin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi spiritual dari mata air dingin mengandung energi yang sangat dingin di dalamnya, bersifat tirani pada saat yang sama, sementara potongan buah merah menyala ini mengandung unsur api yang lembut. Berdiri di bawah pohon itu seperti berdiri di bawah sinar matahari, hangat dan nyaman, tenteram dan puas. Pohon seperti ini ternyata bisa tumbuh di celah yang dalam ini. Huang Xiaolong bergumam sambil mengamati pohon merah itu. Dulu, saat dia masih di Institut Duanren, dia sudah membaca banyak buku yang memperkenalkan berbagai keajaiban dunia roh bela diri, namun tak satu pun di antaranya yang menyebutkan tentang pohon ini atau mata air dingin itu. Huang Xiaolong mengitari pohon itu sambil merenung, mungkinkah pohon ini bukan milik dunia roh bela diri? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Huang Xiaolong. Gunung Sumi yang saleh merupakan harta karun yang berasal dari dunia Buddha yang suci, taktik Asura merupakan teknik kultivasi teratas di dunia bawah, jika hal-hal dari dunia Buddha dan dunia bawah dapat eksis di dunia roh bela diri ini, maka ada kemungkinan pohon ini berasal dari dunia suci. Tidak masalah, makan dulu, bicara nanti. Beberapa detik kemudian, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya karena terlalu banyak berpikir. Menyatukan pikiran-pikiran yang tidak masuk akal ini, dia duduk bersila di tanah dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap menarik salah satu buah merah menyala langsung ke mulutnya saat dia mulai menjalankan taktik Asura untuk menyerap energi spiritual di dalamnya. Begitu buah merah menyala itu meleleh ke dalam tubuhnya, energi hangat mengalir ke keempat anggota tubuhnya dan setiap bagian tubuhnya. Situasi yang sama ketika ia memurnikan energi spiritual mata air dingin, ki pertempuran di laut ki-nya bergemuruh dan bergemuruh. Berulang kali, ki pertempuran menghantam penghalang Orde ke-9. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong akhirnya memurnikan sepotong buah merah api. Meskipun ia belum berhasil menembusnya, ia sudah lebih dekat dari sebelumnya. Huang Xiaolong terus maju tanpa henti, menghisap buah kedua ke dalam tubuhnya dan mulai memurnikan. Pada saat ia selesai memurnikan buah kedua, ia akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-9 Xiantian. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak berhenti. Ia terus memurnikan buah merah menyala satu persatu. Duduk bersila di bawah pohon besar, roh bela diri naga kembar melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Atmosfer kekuatan naga membanjiri seluruh celah saat cahaya hitam tengah malam, emas, bara gelap dan merah menyala berputar di sekitar Huang Xiaolong. Menerobos Orde ke-9 Xiantian, naga hitam dan biru mencapai ukuran 100 sang panjangnya, tampaknya menutupi langit dan bumi. Ki naga sejati kuno mengalir dari kekosongan di atas. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong, yang sedang duduk di bawah pohon, akhirnya berhenti. Perlahan-lahan ia berdiri, tanah di bawah kakinya bergetar. Setelah memurnikan semua buah merah menyala, kultivasinya mencapai puncak di pertengahan Orde ke-9 Xiantian. Puncak pertengahan Xiantian Orde ke-9. Merasakan kekuatan yang melimpah di dalam tubuhnya, Huang Xiaolong tak kuasa menahan diri untuk meraung ke langit seperti seekor naga. Raungannya bergema melalui celah, menembus langit, menjangkau sejauh 100 mil di sekitar area Broken Tiger Reef. Sambil mengerahkan ki pertempurannya, Huang Xiaolong menghentakkan kakinya ke tanah, menimbulkan gumpalan pasir. Dengan Huang Xiaolong sebagai pusatnya, retakan dalam melapisi permukaan tanah. Batu dan bebatuan berguling turun dari kedua sisi dinding retakan dan seluruh area retakan tampak berguncang. Inilah kekuatan Huang Xiaolong saat ini, kekuatan yang menghancurkan bumi, cukup untuk meruntuhkan gunung. Bab 298, memurnikan ikan energi spiritual. Huang Xiaolong memanggil kembali naga biru dan hitam ke dalam tubuhnya, atmosfer kuat yang melonjak di sekelilingnya perlahan-lahan menyatu. Tak lama kemudian, batu-batu berhenti berguling turun dari dinding retakan. Huang Xiaolong menatap pohon di depannya. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan tiba-tiba dia memukul batang pohon itu dengan telapak tangannya, tetapi pohon itu bahkan tidak bergoyang. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini di puncak Orde ke-9 Xiantian, memukul pohon api itu bahkan tidak membuat satu pun kulit pohon jatuh. Belum lagi, cabang-cabang dan daun-daunnya tetap diam, tidak terpengaruh. Huang Xiaolong tercengang. Mengerahkan ki pertempurannya, meningkatkan kekuatannya, kali ini dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyerang batang pohon, bang. Ledakan keras mengguncang udara, tetapi pohon yang terbakar itu bahkan tidak bergetar. Pada akhirnya, jiwa Huang Xiaolong berubah menjadi roh bela diri naga hitam dan biru, menyerang dengan kekuatan penuh ke batang pohon. Namun, ketiganya hanya bergetar sesaat, hanya sesaat. Tak satu pun daun atau dahan jatuh. Lebih jauh, dengan kekuatan penuh, telapak tangan Huang Xiaolong bahkan tidak berhasil meninggalkan jejak di batang pohon. Lupakan jejak telapak tangan, bahkan tidak ada goresan sama sekali. Huang Xiaolong sangat tercengang. Kekokohan pohon ini agak terlalu menakutkan.
Pada levelnya saat ini, kekuatan dari satu telapak tangannya sudah cukup untuk menghancurkan Xiantian Orde ke-7 rata-rata, bahkan Xiantian Orde ke-8 menjadi berkeping-keping tanpa harus mengubah jiwanya dengan roh bela diri naga kembarnya. Namun, mendaratkan serangan berkekuatan penuh pada batang pohon setelah transformasi jiwa gagal merusak pohon api tak bernama ini sedikitpun. Dengan lompatan cepat, Huang Xiaolong mendarat di salah satu cabang di atas pohon api. Duduk dalam pose meditasi, ia menjalankan taktik Asura dan menemukan bahwa berkultivasi di pohon api jauh lebih cepat daripada duduk di bawahnya. Sementara Huang Xiaolong menyerap energi spiritual, cabang, daun, dan batang pohon api akan menyerap energi elemen api dari udara. Saat energi elemen api menyelimuti pohon, energi itu juga menyelimuti Huang Xiaolong secara keseluruhan, memberinya kenyamanan yang tak terlukiskan. Suatu hari berlalu dan Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia terlahir kembali dari jiwanya ke dagingnya. Energi spiritual api ini seharusnya bukan jenis energi spiritual biasa. Huang Xiaolong gembira dengan penemuan itu saat pikiran itu terlintas di benaknya. Mungkinkah energi api spiritual yang diserap oleh pohon ini berasal dari alam ilahi? Huang Xiaolong menatap pohon api tanpa nama itu, matanya berbinar. Tidak diragukan lagi, pohon api tanpa nama ini adalah harta karun yang luar biasa, dia harus memikirkan cara untuk membawanya pergi bersamanya. Namun, pohon-pohon suci seperti ini tidak dapat ditempatkan di dalam cincin spasial. Termasuk cincin Asura. Namun, Huang Xiaolong ingin mencoba. Dengan sebuah pikiran, cincin Asura muncul di jarinya dan dia memasukkan ki pertempuran ke dalamnya saat dia mencoba memindahkan pohon api ke dalam cincin. Warna merah menyala dari pohon itu tampak hidup, memancarkan kekuatan yang mengusir Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terhuyung mundur, darahnya menderu kencang di pembuluh darahnya sebelum akhirnya tenang beberapa saat kemudian. Melihat hasil ini, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan membiarkan cincin Asura tenggelam lagi. Alis Huang Xiaolong berkerut dalam menatap pohon api. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Dengan cepat memanggil Gunung Sumi yang saleh. Cincin Asura mungkin telah gagal, tetapi bagaimana dengan Gunung Sumi yang saleh? Di bawah kendali Huang Xiaolong, Gunung Sumi yang saleh terbang tinggi, melayang tepat di atas pohon api. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa aliran ki pertempuran ke dalam formasi 10 Buddha di tengah, memulai formasi susunan. Seketika, cahaya yang menyilaukan meledak dari Gunung Sumi yang saleh, mencapai langit, energi Buddhisme menyebar seperti sinar matahari pagi. Cahaya keemasan memercik di atas pohon api, menyelimuti seluruh pohon. Ketika energi Buddhisme melingkupi pohon api tersebut, Huang Xiaolong gembira saat mengetahui bahwa pohon api tersebut tidak memberikan perlawanan seperti sebelumnya, ia hanya memancarkan cahaya api yang lembut. Aliran api itu menyatu dengan energi Buddhisme, bersinar lebih terang, menerangi seluruh celah seperti fantasi yang surrealis. Sesaat kemudian, pohon api itu bergetar ketika akarnya perlahan meninggalkan tanah, terbang ke Gunung Sumi yang saleh, lalu menghilang dalam sekejap ke dalam ruang Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong melompat kegirangan. Ia berharap bisa mengerahkan sedikit tenaga untuk memindahkan pohon itu ke Gunung Sumi, tetapi pohon itu malah masuk dengan mudah. Dia akhirnya mendapatkan pohon api. Dalam sekejap, Huang Xiaolong muncul di dalam kuil Sumi dan melihat bahwa pohon api itu berakar di sebelah formasi 10 Buddha dan seluruh kuil Sumi terasa hangat dan nyaman saat energi spiritual elemen api mengalir ke setiap sudut kuil Sumi. Melihat pohon api itu, Huang Xiaolong dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan pohon api di dalam formasi 10 Buddha, dia memiliki keyakinan untuk menerobos ke alam Sein dan lebih tinggi alam dewa. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong perlahan-lahan menjadi tenang dan keluar dari kuil Sumi. Karena ia telah menembus ke tingkat ke-9 Xiantian, mencapai puncak di pertengahan tingkat ke-9 Xiantian, sudah waktunya untuk memurnikan dua ikan energi spiritual. Meskipun pohon api telah dibawa pergi oleh Huang Xiaolong, area retakan itu tetap hangat seperti musim semi, dan energi dingin dari sisi lain tidak menyerbu, meskipun pohon itu tidak ada. Huang Xiaolong menelusuri jalannya kembali ke mata air dingin, dan tak lama kemudian, dia berdiri di tepi danau mata air dingin kecil. Melihat dua ikan energi spiritual berenang riang di air, Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong dan mengaktifkan arai penghancuran 1000 setan. Kekuatan hisap yang kuat menelan dua ikan itu ke dalam kuali. Begitu kedua ikan itu memasuki kuali 1000 binatang, lapisan es terbentuk di permukaan pagoda harta karun Linglong. Huang Xiaolong dengan cepat memasukkan ki pertempurannya ke dalam arai pembalik asal langit dan bumi di dalam kuali 1000 binatang untuk memurnikan kedua ikan itu, mengeluarkan elemen dingin di dalamnya. Pada saat yang sama, sebagian kecil ki pertempurannya dikirim ke formasi 10 Buddha, menggunakan energi Buddhisme untuk mencairkan lapisan es biru di permukaan pagoda harta karun Linglong. Namun Huang Xiaolong terkejut ketika lapisan es biru mencair karena energi Buddhisme yang terbentuk kembali di atas pagoda harta karun Linglong. Seolah-olah kedua ikan itu mengandung unsur dingin yang tak terbatas, lapisan es biru itu muncul kembali berkali-kali. Bahkan dengan kekuatan puncak Huang Xiaolong di pertengahan Xiantian tingkat ke-9, mempertahankan kebutuhan ki pertempuran kedua belah pihak sangatlah berat. Kemudian, Huang Xiaolong perlu menggunakan kekuatan internal di dantiannya sebagai pendukung. Kini setelah kekuatan internal Huang Xiaolong hampir sepenuhnya berubah menjadi energi esensi sejati, dia menyadari bahwa energi Buddhisme yang berasal dari formasi 10 Buddha lebih padat dan lebih murni saat kekuatan internal digunakan dibandingkan dengan ki pertempurannya. 1 jam berlalu. Akhirnya, lapisan es biru yang menutupi permukaan pagoda harta karun Linglong perlahan mencair dan menipis, dan 3 jam kemudian, lapisan es biru tidak terbentuk lagi. Melihat ini, Huang Xiaolong akhirnya bisa bernapas lega, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah, dia terus mendorong susunan di dalam kuali 1000 binatang untuk memurnikan dua ikan itu, dan mengeluarkan unsur-unsur dingin yang tersisa.
5 hari dan 5 malam kemudian, kuali 1000 binatang bergetar, bersinar terang, serpihan terakhir dari elemen dingin dikeluarkan dari 2 ikan energi spiritual. Ketika tutupnya dibuka, kedua ikan energi spiritual terbang keluar dari kuali dengan kemegahan yang berkilauan. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan kekuatan hisap menarik kedua ikan itu ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, energi spiritual yang mirip dengan lautan purba yang tak terbatas meraung ke setiap inci tubuh Huang Xiaolong. Ketakutan, Huang Xiaolong bergegas menjalankan taktik Asura, dengan sungguh-sungguh menyerap dan menekan energi spiritual, tidak membiarkannya mengamuk. Saat Huang Xiaolong memurnikan ikan energi spiritual, dua sosok tengah berlari menuju Broken Tiger Reef, berhenti di tepi retakan yang sama di atas. Para pendatang baru itu terdiri dari seorang tua dan seorang muda. Keduanya mengenakan jubah brokat ungu tua, di dada jubah mereka disulam motif kalajengking setan bertanduk 6. Apakah kau yakin auman naga itu berasal dari dasar retakan ini? Tanya lelaki tua Feng Gong. Dai Li bergegas menjawab, ya, guru. Saat itu saya berada di dekat daerah ini, saya mendengarnya dengan jelas. Feng Gong mengangguk sambil menatap celah tanpa dasar itu. Bab 299, di dasar mata air dingin. Berjaga-jagalah di sini, aku akan turun untuk melihatnya, kata Feng Gong dengan sungguh-sungguh. Baik, guru. Dai Li menjawab dengan hormat. Tanpa menunda lebih lama lagi, siluet Feng Gong menghilang dalam sekejap, sambil mengerahkan ki pertempurannya, dia mengendalikan tubuhnya untuk turun ke celah itu dengan langkah yang lambat. Mirip dengan pengalaman Huang Xiaolong, semakin dalam ia menyelam, semakin kuat hembusan angin biru dingin bertiup, dengan frekuensi yang lebih tinggi pula. Beberapa ratus meter di bawah, Feng Gong terpaksa memanggil roh bela dirinya, kalajengking iblis bertanduk 6, dan jiwanya pun berubah. Akan tetapi, setelah melewati titik 1500 meter, Feng Gong tidak sanggup menahan dinginnya cuaca dan harus kembali ke atas. Melihat gurunya kembali, Dai Li segera menghampirinya dan bertanya dengan hati-hati, "Guru, bagaimana?" Feng Gong menggelengkan kepalanya sambil berkata, angin dingin yang datang dari dasar retakan terlalu kuat, tidak ada cara untuk mencapai dasar. Tubuhnya bergetar, mengeluarkan udara dingin yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Feng Gong dengan cepat mengeluarkan sebuah pelet dan menelannya, mengalirkan ki pertempurannya. Baru saat itulah ia berhasil menekan efek angin dingin biru. Dai Li jelas terkejut mendengar kata-kata gurunya, karena dia tahu betul bahwa gurunya adalah ahli Xiantian tingkat ke-10, setengah langkah ke alam Sein. Seseorang yang setengah langkah ke alam Sein seperti gurunya sebenarnya tidak dapat mencapai dasar retakan. Melihat ekspresi muridnya, Feng Gong pun menjelaskan, sebenarnya, banyak ahli alam Sein telah mencoba untuk memasuki Broken Tiger Reef ini, namun meski begitu, dalam 20.000 tahun terakhir, aku belum pernah mendengar ada yang berhasil. Bahkan para ahli alam Sein gagal mencapai dasar. Dai Li tercengang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Feng Gong mengangguk, aku juga tidak percaya, tapi setelah percobaan tadi, rumor itu seharusnya benar. Tapi tuan, auman naga di bawah sana, tanya Dai Li. Nada bicara Feng Gong serius, puluhan ribu tahun ini, di dunia roh bela diri kita, naga ilahi purba telah punah. Raungan naga itu tidak dibuat oleh naga sungguhan, kemungkinan besar itu dikeluarkan oleh harta karun tertentu. Kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, untuk memastikan apakah benar-benar ada harta karun yang lahir. Sementara di dasar retakan, Huang Xiaolong duduk bersila di samping mata air dingin, memurnikan energi spiritual dari ikan energi spiritual. Meskipun 5 hari telah berlalu, jumlah energi spiritual di dalam tubuhnya tetap melimpah. Aliran udara di sekitar Huang Xiaolong berkumpul menjadi pusaran energi raksasa, dan di mata pusaran, cahaya kemasan, bara, biru, dan hitam berkilauan tanpa henti. Pusaran itu membesar seiring berjalannya waktu. Pada permukaan kulit Huang Xiaolong, gumpalan jelaga hitam muncul, itu adalah kotoran yang menumpuk di tubuhnya yang tengah dibersihkan. Setengah bulan berlalu, pusaran energi di sekitar Huang Xiaolong mencapai ketinggian 10 zang, disertai suara melolong saat berputar dengan kecepatan tinggi, menyembunyikan siluet Huang Xiaolong di tengah saat kekuatan besar melonjak keluar. Setelah lebih dari 20 hari, hampir sebulan, pusaran energi di sekitar Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti, meledak di udara seperti gelembung raksasa dan menghilang, memperlihatkan fisik berotot Huang Xiaolong di bagian tengahnya. Saat itu, jubah yang dikenakannya sudah robek dan potongan-potongan kain berserakan di sekitarnya. Otot-otot Huang Xiaolong tampak seperti dipahat, maskulin dan sempurna dengan wajah yang diukir dari pisau seniman, mata yang menyerupai galaksi luas yang dibingkai oleh alis tebal seperti pedang. Lebih dari 20 hari berlalu, Huang Xiaolong telah menyempurnakan ikan energi spiritualnya. Setelah memeriksa kondisi tubuhnya dengan indera spiritualnya, Huang Xiaolong menemukan bahwa kultivasi ki pertempurannya telah mencapai puncak Orde ke-9 Xiantian akhir, dengan tanda-tanda akan maju ke Orde ke-10 Xiantian kapan saja. Lebih jauh lagi, meridian dan pembuluh darahnya lebih kuat dan lebih besar, darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya, sumsum tulangnya, dan dagingnya tampak berdenyut dengan lingkaran cahaya kemasan yang samar. Ia merasa jauh lebih ringan, dan jiwanya, jauh lebih jernih. Manfaat dari ikan energi spiritual ini sungguh menakjubkan. Seru Huang Xiaolong dalam hatinya. Setelah menjalani pembersihan dari ikan energi spiritual, tubuh Huang Xiaolong dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas, jiwanya juga sangat meningkat, menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga dia merasakan tanda-tanda telah menembus level keempat dari seni boneka kuno. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong mengeluarkan jubah baru dari cincin Asura dan mengenakannya. Kemudian, dia mengeluarkan pagoda harta karun Linglong, menyedot ikan energi spiritual kedua ke dalam kuali 1000 binatang, memulai arai pembalik asal langit dan bumi untuk mengeluarkan elemen dingin. 20 hari telah berlalu. Seiring berlalunya waktu, Huang Xiaolong berhasil memurnikan ikan energi spiritual yang tersisa, dan akhirnya memasuki alam Xiantian ke-10.
Ordo Xiantian ke-10. Meskipun Huang Xiaolong baru saja mencapai Xiantian ke-10, kekuatannya selalu lebih tinggi daripada prajurit biasa. Bahkan tanpa transformasi jiwa, seorang Xiantian ke-10 yang berada di puncak Xiantian ke-10 akan sangat menderita akibat pukulan Huang Xiaolong. Sebelum memasuki celah, Huang Xiaolong masih berada di tingkat ke-7 Xiantian, tetapi sekarang, beberapa bulan kemudian, ia telah naik ke tingkat ke-10 Xiantian. Ia tidak bisa tidak kagum dengan perubahan tersebut. Huang Xiaolong berdiri, matanya mengamati sekeliling celah, menyebarkan indera spiritualnya. Berada di sini selama berbulan-bulan, Huang Xiaolong telah melihat sebagian besar tempat, tetapi dia tidak menemukan apa yang disebut tempat tinggal penguasa suku Dewa kuno itu. Mungkinkah tempat kultivasi guru itu tidak berada di celah ini? Saat indera spiritual Huang Xiaolong menyebar, fluktuasi energi lemah beriak dari dasar danau mata air dingin. Meskipun lemah, Huang Xiaolong mendeteksinya saat energi beriak. Matanya tertarik ke arah mata air yang dingin. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata air yang dingin itu? Setelah merenungkan masalah tersebut, Huang Xiaolong memutuskan untuk memasuki mata air dingin dan memeriksanya. Dia segera mengeluarkan Gunung Sumi yang saleh dan menghilang di dalamnya, membimbing Gunung Sumi yang saleh dari formasi 10 Buddha untuk memasuki danau mata air dingin. Tenggelam di dalamnya, sejauh mata memandang hanyalah warna biru tak berujung. Dan tidak ada yang lain. Semakin dalam, dia sudah sampai di dasar mata air dingin, tetapi selain pasir dan lumpur, hanya ada lebih banyak pasir dan lumpur. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dia yakin bahwa fluktuasi energi lemah sebelumnya berasal dari bawah mata air dingin, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di sekitarnya. Saat Huang Xiaolong mengendalikan Gunung Sumi yang saleh untuk menjelajah lebih jauh, sebuah kekuatan dahsyat menyerang, menyebabkan Gunung Sumi yang saleh berguncang. Apa yang terjadi? Pemandangan di depan Huang Xiaolong berubah saat dia memasuki ruang lain. Pemandangan di hadapannya adalah hamparan hijau subur dengan bunga-bunga harum dan kicauan burung yang ceria di udara, segala macam tanaman obat dan ramuan spiritual memenuhi tanah, dan air terjun di depannya. Ini adalah surga. Mungkinkah ini ruang kultivasi master suku Dewa kuno itu? Mata Huang Xiaolong berbinar. Dia pasti menebaknya dengan benar. Tempat tinggal kultivasi master suku Dewa kuno itu sebenarnya dibangun di bawah mata air dingin, jika bukan karena pagoda harta karun Linglong yang memungkinkannya memurnikan elemen dingin di dalam mata air dingin, jika bukan karena Gunung Sumi yang saleh, jika bukan karena fluktuasi lemah tadi, dia mungkin tidak akan pernah menemukan tempat ini. Mata Huang Xiaolong melihat sekelilingnya, lalu tertuju pada banyak tanaman herbal dan ramuan ajaib di tanah. Jamur roh 7 warna, rumput ungu 9 daun. Buah yang bersemangat. Huang Xiaolong meneriakkan nama masing-masing orang. Ramuan dan ramuan yang tersebar begitu saja di seluruh angkasa semuanya merupakan material langka, dan dilihat dari penampilannya, masing-masing dari mereka berusia lebih dari 10.000 tahun. Mata Huang Xiaolong bersinar dengan kegembiraan, semua ini adalah harta karun. Tidak hanya itu, ada juga banyak yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Butuh waktu cukup lama sebelum Huang Xiaolong berhasil mengalihkan pandangannya dari ramuan itu ke beberapa gubuk jerami kecil di dekat air terjun. Disinilah guru suku Dewa kuno itu berkultivasi. Bukankah ini terlalu rendah hati? Bab 300, Pelet Roh Kelas Dewa. Huang Xiaolong bergerak cepat, mendarat di dekat beberapa gubuk jerami. Terdapat total 6 gubuk jerami, indah dalam ketidakteraturannya, seolah-olah menjadi bagian dari alam, membawa serta pesona dari masa lalu kuno. Dia memilih gubuk di tengah dan masuk ke dalamnya. Di dalam gubuk jerami, ruangan yang berantakan menyambut Huang Xiaolong, benda-benda aneh berserakan di sana-sini. Melihat sesuatu di sudut, Huang Xiaolong berjalan mendekat dan meniup debu dengan jentikan lengan bajunya, memperlihatkan setumpuk buku. Tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk membuat buku-buku ini. Buku-buku ini berwarna kuning pucat dan bahkan setelah beberapa ribu tahun, kondisinya masih bagus. Tangan Huang Xiaolong membentuk daya isap dan salah satu buku terbang ke tangannya. Melihat sampulnya, judul 4 karakter itu ditulis dalam teks kuno. Setelah beberapa saat untuk menafsirkan kata-kata itu, dia membaca dengan lembut, renungan berharga Dewa Iblis. Dia membuka buku itu, membaca halaman demi halaman. Buku ini, Viengot Treasure Reflection, menggambarkan kejadian-kejadian di zaman dahulu kala yang berkaitan dengan suku dewa dan ras iblis. Setelah selesai membaca buku tersebut, Huang Xiaolong beralih ke buku-buku lain dari tumpukan buku tersebut. Sebagian besar isi buku-buku ini adalah catatan yang berhubungan dengan suku dan ras kuno di era itu, tidak ada teknik kultivasi atau keterampilan bertarung. Huang Xiaolong kecewa. Baginya, buku-buku ini tidak banyak berguna. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah hal-hal yang dapat membantunya meningkatkan kultivasinya. Namun, terlepas dari kegunaan buku-buku ini, Huang Xiaolong memindahkan semua buku ke dalam Asura Ring satu persatu sambil membacanya. Buku-buku ini tidak berguna baginya, tetapi jika dilelang, dia mungkin akan mendapatkan beberapa barang bagus sebagai gantinya. Setelah bergelut dengan buku-buku itu, matanya beralih ke bagian lain gubuk itu dan berjalan mendekat. Di sudut ini, bertumpuk tinggi, terdapat berbagai biji dan logam yang juga tertutup debu. Huang Xiaolong menyapu lapisan debu itu dengan lambaian tangannya. Ini adalah kristal perak darah ungu. Tatapannya tertarik oleh biji merah tembus pandang seukuran telapak tangan yang terletak di antara tumpukan biji saat debu terangkat dan berseru keras. Kristal perak darah ungu ini sangat langka, ia lahir dari urat tambang berdarah yang sulit ditemukan. Jika dilelang, kemungkinan harganya akan jauh lebih tinggi daripada 10 keping batu roh kelas 1. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu puluhan biji dan logam lainnya. Api-api besi hitam, magnet darah abu-abu, batu bulan. Puluhan biji dan logam lainnya merupakan material yang sulit ditemukan di Martial Spirit World.
Beberapa di antaranya bahkan telah menghilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dengan mata berbinar-binar, Huang Xiaolong memindahkan semuanya ke dalam cincin Asura miliknya. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong keluar dari gubuk jerami di tengah dan memasuki gubuk di sebelahnya. Bagian dalam gubuk jerami ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang di tengah. Di tengah gubuk itu terdapat tungku pil. Sekali lagi, Huang Xiaolong tidak tahu dari bahan apa tungku pil itu dibuat, badan tungku itu berwarna hitam pekat. Ada laci giok yang ditempatkan di sudut gubuk. Di atas permukaan datar itu, ada beberapa botol giok kecil. Sepertinya ini adalah ruang penyulingan pil. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Sambil melihat sekeliling gubuk itu lagi, matanya sekali lagi tertuju pada laci giok. Lebih tepatnya, pada beberapa botol giok kecil di atasnya. Kekuatan isap muncul dari tangannya dan salah satu botol giok jatuh ke telapak tangannya. Botol giok itu berwarna merah muda terang dan terasa hangat saat disentuh, membuatnya bertanya-tanya dari jenis giok apa botol itu dibuat. Yang lebih aneh lagi adalah jenis pelet obat apa yang ada di dalamnya. Dengan hati-hati, Huang Xiaolong membuka tutupnya dan aroma obat yang memikat segera memenuhi gubuk itu, menyebar ke setiap sudut, benar-benar membentuk sesuatu yang tampak seperti peri kecil. Menyaksikan pemandangan di depannya, mata Huang Xiaolong mengecil sebesar kepalan tangan karena terkejut. Mungkinkah ini pelet roh tingkat dewa? Kelas dewa, hanya pelet roh kelas dewa yang dapat menyebabkan manifestasi seperti itu. Huang Xiaolong mengintip ke dalam botol giok itu dengan gembira dan melihat seorang pria tau kecil yang ramah dan mengambang dalam posisi bersila. Pria tau kecil itu diselimuti oleh lingkaran cahaya abu-abu yang kabur. Dia benar-benar tercengang, lalu pemahaman muncul. Pria tau kecil ini kemungkinan besar adalah transformasi dari pil roh tingkat dewa. Beberapa pil roh dewa tingkat tinggi seperti ikan energi spiritual dapat terbentuk dalam bentuk lain. Sementara pikiran Huang Xiaolong berputar dengan cepat, lelaki tau kecil itu membuka matanya, melirik Huang Xiaolong. Kilatan petir menyambar di matanya dan Huang Xiaolong merasakan sesuatu bertabrakan dengan pikirannya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan dia kehilangan fokus, namun, dia berhasil pulih dalam sekejap mata. Melihat Huang Xiaolong pulih begitu cepat membuat Taois kecil itu terkejut. Dia hanya fokus pada pengembangan kekuatan jiwa, prajurit di bawah alam Sein seharusnya tidak dapat mematahkan serangan jiwanya. Bocah di depannya ini mungkin bukan ahli alam Sein, namun pemuda ini tidak kewalahan oleh serangan kekuatan jiwanya. Sementara Huang Xiaolong, yang hampir jatuh ke dalam rencana dikendalikan oleh Taois kecil itu, juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Taois kecil berevolusi dari pil tingkat dewa yang tahu metode pengendalian jiwa. Dilihat dari serangan sebelumnya, tingkat kultivasi lelaki Tao kecil ini sama sekali tidak lemah, hampir mendekati ahli alam suci manusia. Anak muda, sungguh mengejutkan bahwa kau berhasil memasuki ruang yang mulia ini. Pada titik ini, Sang Taois berbicara, bagaimana kalau kita membahas sebuah kesepakatan? Kesepakatan. Huang Xiaolong tetap tenang di permukaan sambil mencibir dalam hati. Dia ingin melihat apa yang sedang dipermainkan oleh Taois kecil ini. Sang Taois melanjutkan, ruang kekudusan mulia ini dibuka oleh yang mulia tertinggi di zaman kuno. Di dalam sini tertinggal teknik kekudusan mulia yang hanya aku yang tahu cara mendapatkannya, asalkan kau membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu di mana teknik kekudusan mulia ini berada. Oh, benarkah? Huang Xiaolong tampak tenang di permukaan, tetapi dia mencibir di dalam. Dengan lambaian tangannya, cahaya terang berkedip dan pagoda harta karun linglong muncul di atas kepalanya. Apa yang disebut teknik tertinggi kekudusan terkemuka? Huang Xiaolong jelas tidak percaya sepatah kata pun. Bahkan jika apa yang dikatakan pria Tao kecil itu benar, Huang Xiaolong tidak tertarik. Sudah cukup bahwa ia memiliki taktik asura dan seni sumi ilahi, sedangkan untuk keterampilan pertempuran, ia memilikinya dalam jumlah banyak dan jelas tidak kekurangan. Yang benar-benar tidak dimiliki Huang Xiaolong adalah pil ajaib dan ramuan ajaib yang dapat membantunya meningkatkan kultivasi ki pertempurannya, dan pria Tao kecil di depannya ini adalah obat mujarab yang sedang dicarinya. Kultivasi lelaki Tao kecil ini cukup hebat, namun, Huang Xiaolong memiliki pagoda harta karun linglong, tidak akan sulit baginya untuk memurnikan itu. Ini, harta karun surgawi, pagoda harta karun linglong. Ketika Taois kecil itu melihat pagoda harta karun linglong, Huang Xiaolong berseru, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Huang Xiaolong terdiam sebentar, Taois kecil ini mengenali pagoda harta karun linglong. Benar, ini adalah pagoda harta karun linglong. Huang Xiaolong menyeringai puas. Jangan terburu-buru. Bagaimana mungkin Taois kecil itu tidak menyadari apa yang direncanakan Huang Xiaolong saat ini? Buru-buru berteriak, anak muda, tidakkah kau menginginkan teknik kesucian terkemuka? Itu adalah teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi, bahkan di era kuno itu adalah teknik kultivasi tingkat tinggi yang sangat didambakan. Setelah mengolahnya, kau akan memiliki kekuatan suci yang saleh. Menyempurnakan aku hanya akan meningkatkan kultivasimu sedikit saja, perbedaannya sangat besar jika kau memperoleh teknik kekudusan terkemuka. Sementara Taois kecil itu sibuk membujuk Huang Xiaolong, sebuah daya isap yang besar turun dari pagoda harta karun linglong, menarik Taois kecil dan botol giok merah itu ke dalam kuali 1000 binatang. Kemudian, arai pembalik asal langit dan bumi diaktifkan, menekan botol giok itu dari segala arah. Dasar berandal, biarkan aku keluar. Kau pikir kau bisa memurnikanku dengan mengandalkan pagoda harta karun linglong? Aku akan membunuhmu. Pelet tingkat dewa yang mengamuk di hati penganut Tao bergema tanpa henti dari kuali 1000 binatang. Huang Xiaolong tetap tidak terpengaruh saat dia terus mengalirkan ki pertempuran ke dalam kuali 1000 binatang, perlahan-lahan mencairkan lingkaran cahaya abu-abu dari ki pelindung di sekitar Taois kecil itu. Meskipun Taois kecil ini adalah manifestasi dari pelet tingkat dewa dan sulit dipecahkan, dibandingkan dengan memurnikan ikan energi spiritual, ini jauh lebih mudah berkali-kali lipat.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.